dia harus meminta kepada MK untuk memecat dirinya sehingga membuka peluang bagi dirinya untuk menguji putusan MK dan banding. Karena peraturan MK nomor 1 tahun 2023 tentang MK masih berlaku dan belum dicabut. Jadi kalau dia merasa difitnah, kalau dia merasa dihina dan segala macam, uji lagi putusan MK dan itu ujungnya loh dibanding MK. Ya, dengan demikian dia mohon dulu kepada Mahkamah Konstitusi atau dia minta dipecat. Lalu dia uji kembali supaya tidak jelas, supaya tidak semakin deras tuduhan fitnah terhadap dia, supaya dia juga ngerasa bahwa ini berdasarkan fakta atau bukan pemeriksaannya. Halo Tribuners, kembali lagi dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Hakim Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau Ketua MK. Hal tersebut ditegaskan dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK terkait laporan dugaan pelanggaran etik mengenai putusan MK nomor 90 tahun 2023. Putusan MK tersebut menyatakan seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju menjadi capres atau cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu. Kemudian, Ketua MK Jimli Asidiki memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan MK tersebut selesai diucapkan untuk segera memilih Ketua MK yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Ketua MK Jimli Asidiki juga menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Dan untuk meminta tanggapan terkait putusan MK Tribuners, kita akan meminta tanggapan dari Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI Nasional Julius Ibrani yang juga turut melaporkan terkait dengan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Halo Bang Julius Ibrani, selamat sore. Selamat sore Bang. Halo, halo Afia, selamat sore, terima kasih. Ya, kabar baik ya Bang ya, sore ini ya Bang ya? Kabar baik tapi kurang tenang. Kenapa tuh Bang? Mungkin bisa langsung kita masuk pertanyaan pertama Bang, sekalian kabar baik kurang tenang, sekalian menanggapi nih Bang, respon Abang Bang sebagai salah satu pelapor ya Bang ya, putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres. Apakah sudah sesuai harapan Bang mengenai putusan MK Bang? Iya, saya lebih memilih diksi bukan harapan tapi fakta, gitu. Jadi dari awal berdasarkan laporan PBHI gitu ya. Kami kan rujukan kami semua fakta, data, dokumen, informasi itu dari internal Mahkamah Konstitusi. Jadi mengenai pelanggaran administrasi ya, tidak ada tanda tangan dan yang lain, mengenai pelanggaran hukum acara, tidak adanya keterangan dari pemerintah dan DPR di perkara 90, lalu proses pencabutan yang tidak dibahas dan bahkan dibatalkan di hari libur dan segala macamnya, termasuk intervensi yang menyebabkan berubahnya putusan perkara 90 yang sifatnya substantif. Kalau berdasarkan fakta-fakta itu sudah sepatutnya ya memiliki problem substantif terkait dengan cacat hukumnya pengambilan keputusan. Bahwa ketika... Maaf Bang Julius sebelumnya, ini suaranya putus-putus Bang, jadi tadi pernyataan Abang kurang penekanannya Bang, bisa diulangi lagi Bang? Oke. Baik, nah yang membuat kami mengatakan bahwa putusan MK ini belum sesuai dengan fakta yang kami ajukan dan bukti yang kami ajukan adalah betul bahwa ditemukan benturan kepentingan dan berkaitan langsung dengan kepentingan keluarga Anwar Usman yaitu Gibran. Itu satu. Yang kedua, betul juga ditegaskan oleh MK bahwa ada
ruang yang membuka luas intervensi dari pihak eksternal dalam proses pengambilan keputusan, gitu. Nah, sebetulnya itu sudah mengarah pada titik legal errors yang kami sampaikan. Kalau dalam bahasa komisi yudisial itu menggunakan padanan kata penyelundupan hukum. Nah, ini yang jadi titik tolak laporan kami, harusnya ini bisa ditegaskan oleh putusan MK Prof. Jimli, Bintan Saragi, dan juga Wahidudin Adams. Dan ujungnya adalah mengeliminasi unsur benturan kepentingan yang sampai saat ini justru masih ada, yaitu apa? Anwar Usman sebagai hakim konstitusi. Nah, faktanya hari ini masih terlibat dalam pemeriksaan perkara 141, ya, yang diajukan mahasiswa Unusia, ya, Universitas Nahdlatul Ulama, yang membahas pasal yang sama, 169 huruf Q. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini membuat kami menjadi tidak tenang. Tidak tenangnya apa? Tidak tenangnya adalah karena nanti keributan ini masih dibawa terus. Karena nanti legitimasi publik terhadap pemaknaan putusan perkara 90 tentang syarat capres-cawapres juga dibawa-bawa terus. Kekisruhan ini nggak berhenti karena benturan kepentingan di Mahkamah Konstitusi tidak berhenti, gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah yang tidak di-clearkan, yang tidak diklarifikasi di ruang publik adalah, ingat ya, batasan umur 40 tahun sampai sekarang tidak berubah. Jadi anak muda yang di bawah 40 tahun itu tetap nggak boleh. Yang boleh adalah kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun. Jadi jangan dibalik logikanya. Nah, klausa itu kan bermasalah. Nah, ini yang tidak dijelaskan. Akibatnya apa? Ke depan, ya kami sih prediksi keributan ini akan terus terjadi. Tunggang-menunggang politik terhadap pemaknaan putusan 90 akan terus terjadi. Benturan kepentingan di Mahkamah Konstitusi akan terus terjadi karena Anwar Usman masih menjadi hakim konstitusi. Dan ini yang akan menjadi problem kita. Ya, kita nggak tahu mau sampai kapan kita begini. Kecuali tiba-tiba Mahkamah Agung dengan pendiriannya bahwa ini anggota yang kami kirim ke Mahkamah Konstitusi telah melanggar etik berat, jadi harus kami cabut, kecuali begitu. Oke, siap Bang Julius. Berarti kan ini belum sesuai dengan harapan Abang yang fakta-faktanya sudah Abang sampaikan tadi ya Bang ya. Terus gimana Bang ke depannya? Apakah ada mau melaporkan lagi dengan keterlibatan Anwar Usman di laporan-laporan lain atau seperti apa Bang langkah berikutnya Bang? Karena kayaknya nih Abang pengennya diberhentikan gitu ya Bang ya. Ya, itu bukan keinginan kami. Sebetulnya mau dia Anwar Usman, mau dia Usman Hamid, mau dia Rocky Gerung, kalau dia berada di MK dengan posisi memiliki benturan kepentingan yang berkaitan langsung dengan kepentingan keluarga, maka dua kata yang muncul di sini. Satu, nepotisme, yang kedua adalah dinasti. Kita harus hapuskan itu dari bumi Indonesia. Karena itu perjuangan kita di 98 dulu, gitu loh, di reformasi. Kenapa sekarang dikembalikan lagi? Nah, artinya kami akan melihat dalam putusan secara detail, karena ratusan halaman, lebih dari 400 halaman itu, apakah ada anasir-anasir yang mengarah pada bisa diajukannya kembali secara formil di pasal 169 huruf Q tadi, atau justru posisi Anwar Usman yang saat ini harusnya sudah tidak dapat dikategorikan lagi sebagai seorang negarawan, dan dengan demikian maka sudah sepatutnya dia tidak boleh ada di Mahkamah Konstitusi, baik sebagai hakim apalagi sebagai ketua MK. Nah, ada beberapa ruang yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk ini. Pertama, ada ombudsman juga. Kami sedang perhitungkan soal ombudsman karena ini kaitannya dengan maladministrasi. Syarat hakim konstitusi itu negarawan, dan itu termaktub dalam sistem administrasi seleksi anggota ombudsman. Nah, hari ini kemarin ya, maksud saya, Anwar Usman sudah dinyatakan bukan sebagai seorang negarawan karena melanggar etik berat. Gitu. Nah, itu harusnya bisa diperkarakan di ombudsman, itu yang pertama. Yang kedua juga, bahwa artinya surat keputusan ya SK Presiden RI yang menunjuk Anwar Usman sebagai hakim konstitusi itu dapat diperkarakan juga di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kenapa? Karena dalam SK itu termaktub juga bahwa
Anwar Usman telah memenuhi seluruh syarat untuk menjadi hakim konstitusi, yaitu sebagai negarawan. Dan kemarin syarat negarawan itu sudah dinyatakan tidak terpenuhi dari Anwar Usman. MK yang mengatakan, bukan PBHI, bukan juga media massa. Gitu, Apia. Oke, siap Bang. Tapi kalau misalnya dengan opsi pengunduran diri gimana ya Bang ya? Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral mungkin saja kah ini kalau misalnya dari prediksi Abang? Jadi saya mau katakan secara umum, secara bahasa publik lah ya, dalam bahasa publik, putusan MK itu tegas mengatakan bahwa Anwar Usman tidak bermoral dan tidak beretika dalam konteks tata negara. Gitu, itu jelas. Dalam konteks tata negara, Anwar Usman dinyatakan tidak bermoral dan tidak beretika. Ini kita bicara moralitas publik, kita bicara etika publik, kita bicara ketatanegaraan dan segala macamnya. Kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 menegaskan tidak boleh ada penyelenggaraan negara yang mengandung unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu tinggi sekali. Itu sudah jelas di dalam hukum itu ada. Tapi hari ini Anwar Usman tidak mau mundur, maka semakin menegaskan apa yang disampaikan oleh putusan MK. Nah, dengan demikian, maka ruang etik ini, ruang moral ini tidak berlaku lagi bagi dia. Jadi tidak mungkin kita bisa berharap Anwar Usman memiliki kesadaran tinggi untuk mengundurkan diri, harus menggunakan kekuasaan dan ruang-ruang kekuasaan, termasuk itu legislatif, termasuk itu yudikatif. Kalau eksekutif kayaknya tidak mungkin karena punya kepentingan juga di Anwar Usman. Untuk apa? Untuk mengevaluasi dan bahkan mencopot jabatan Anwar Usman dari hakim konstitusi. Jadi nggak bisa kita harapkan dia memiliki kesadaran. Kalau saya boleh mundur lagi, begini Apia. Jadi kami pernah menegaskan ya, pada saat pengumuman pertunangan Anwar Usman dengan adik kandung Presiden Joko Widodo, kami katakan bahwa ini menjadi titik tolak terjadinya potensi konflik kepentingan yang begitu besar. Gitu. Kenapa? Karena Anwar Usman adalah hakim konstitusi dan juga ketua Mahkamah Konstitusi, dan Presiden Joko Widodo adalah pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif. Keduanya merupakan kekuasaan politik negara yang tidak boleh bercampur aduk, apalagi memiliki potensi untuk kong kali kong. Di Mahkamah Konstitusi, posisi presiden itu mewakili pemerintah dalam setiap pengujian undang-undang. Artinya dia bertemu di situ titik temunya. Tapi kemudian kan jawaban Anwar Usman adalah tidak ada yang boleh menghalang-halangi perkawinan saya. Perkawinan itu hak asasi manusia. Ya betul, kami tidak menghalangi perkawinan. Yang kami halang-halangi adalah nepotisme dan oligarki yang ada di dalam jabatan Anwar Usman sebagai hakim konstitusi dan ketua MK, dan Presiden Joko Widodo sebagai presiden. Itu yang kami tolak. Kenapa mandat undang-undang begitu, TAP MPR bilang kayak gitu, reformasi kita juga bilang seperti itu. Kira-kira begitu, Apia. Oke, siap Bang. Jadi sebenarnya nih reminder dari PBHI ini sudah dimulai sejak pernikahan waktu lampau ya Bang ya? Betul sekali, betul. Oke, siap Bang. Nah, tapi kalau mengenai putusan MK Bang, sebenarnya kan ada satu hakim juga ya Bang ya, yang dissenting opinion yang bilang kalau misalnya pemecatannya nih seharusnya adalah pemecatan dengan tidak hormat. Apakah Abang mengapresiasi hakim tersebut Bang? Gimana Bang? Jelas kalau kami, jadi gini loh, mungkin saya tercatat sebagai seorang yang paling banyak melaporkan hakim konstitusi karena saya betul-betul menghormati forum di Mahkamah Konstitusi yang buat saya itu seperti kuliah umum karena banyak penggalian teori, data, riset dan segala. Jadi betul-betul mencerdaskan bangsa. Itu satu. Enggak, level moral, level standar etik di Mahkamah Konstitusi harusnya setinggi mungkin. Nah, level moral dan etik yang tertinggi ini artinya kita tidak boleh menyimpangi hukum sama sekali karena moral dan etik itu berada di atas hukum. Jadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Prof. Bintan Saragi bahwa kalau pemberhentian dengan tidak hormat itu dasarnya adalah pelanggaran berat, maka ketika Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran berat, tidak boleh dan tidak bukan selain daripada dihukum untuk berhenti jadi Mahkamah Konstitusi, jadi hakim konstitusi, yaitu dipecat dengan tidak hormat. Tapi kita melihat ada kompromi di sini dengan alasan kepastian hukum. Komprominya adalah
kita tidak pecat, ya, tapi kita cabut jabatan ketuanya. Nah, saya pikir ini komprominya juga kompromi bernuansa politik. Makanya saya katakan juga menjadi pertanyaan dan membuka ruang diskusi lagi, membuka ruang perdebatan lagi, gitu. Harusnya once and for all dia dipecat, gitu ya. Kemudian dia mau mengajukan banding pun terserah. Masyarakat masih menonton itu kok, masih pasang mata semua kok. Nggak ada soal. Pemilu kita tetap jalan terus kok, nggak ada soal gitu. Jadi seolah-olah MK-MK ini juga ingin menyelamatkan wajah Anwar Usman, bukan menyelamatkan Mahkamah Konstitusinya. Kalau Mahkamah Konstitusinya yang diselamatkan, maka bersihkan dari benturan kepentingan yang ada di Anwar Usman. Nah, itu yang membuat kami bukan geleng-geleng kepala dan berkerut kening saja gitu, tapi betul-betul membuat kami melongo karena kami nggak habis pikir gitu ya. Jadi melongo ya, bukan pelangap-pelongo, itu dua hal yang beda gitu. Oke, siap, Bang. Tadi kan Abang juga bilang ya, kalau misalnya ini sebenarnya terkait dengan PBHI dan banyak yang Abang laporkan nih, Bang, mengenai hakim-hakim. Ini sebuah lembaga yang menurut Abang nih mantep gitulah istilah katanya, Bang. Tapi dengan adanya masalah-masalah ini, Bang, ini kan juga terus akan berkepanjangan dan Abang tadi juga menyatakan ini akan ada terus konflik berkepanjangan selama beliau masih menjabat sebagai hakim konstitusi gitu ya, Bang ya. Menjabat sebagai hakim di MK. Kepercayaan publik menurun dan pasti dari lembaga Abang juga kan ini kayak wow, ini pasti akan semakin menyoroti, Bang, mengenai keberadaan MK ini gimana, Bang? Nah, ini yang saya katakan, jadi begini, jangan kita kemudian masih terus menghabiskan energi, menghabiskan waktu tidak produktif karena benturan kepentingan ini tidak selesai-selesai masalahnya. Akibatnya apa? Kita tidak bisa menyambut pemilu 2024 dengan gagasan, pikiran, program, kritik yang betul-betul membangun negara ini. Karena kita tidak selesai dan kita masih berkubang di masalah yang harusnya sudah selesai di 25 tahun lalu ketika 98. Nah, ini juga yang kami khawatirkan. Jadi begini, sudah mulai banyak di tataran akar rumput, di masyarakat luas, bicara soal tidak memberikan legitimasi terhadap pemilu, tidak mau ikut pemilu, dengan demikian tidak mau menghormati hasil pemilu, apalagi kalau sengketa pemilunya kembali dibawa ke MK dan ada putusan hasil pemilu di MK. Nah, dari semua kemuakan publik terhadap MK Anwar Usman dan benturan kepentingan ini bisa berujung pada kerusuhan horizontal. Kita sudah menghadapi itu, ini fakta. 2014, lalu 2017, dan 2019. Dan kami mendampingi puluhan, saat itu bahkan ribuan orang ditangkap karena berbuat vandalisme, merusak ruang publik, mengamuk, dan segala macamnya. Karena mereka tidak percaya pada proses demokrasi yang namanya pemilu. Nah, jangan sampai hari ini terjadi juga. Jadi kalau memang Presiden Joko Widodo, Mahkamah Agung masih memikirkan nasib negara ini, tariklah, pecatlah Anwar Usman dan gantikan dengan orang-orang yang terbaik, putra-putra bangsa yang terbaik, yang menghargai nasib rakyat dan mampu menjaga marwah dari republik ini. Kalau tidak, saya akan menghadapi situasi di mana harus mendampingi banyak masyarakat yang tidak paham, masyarakat yang tidak peduli dan terprovokasi akibat kericuhan di Mahkamah Konstitusi. Gitu, Afia. Oke, Bang, ini agak sedikit beralih ke politik sedikit ya, Bang Julius ya. Ini walaupun MK memutuskan Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK, tapi kan Gibran ini akan tetap menjadi cawapres. Ini juga salah satu line yang banyak dibicarakan orang-orang. Jadi kayak ya mau menanti keputusan MK juga kan yang diputuskan tetap maju gitu, Bang. Nah, ini kalau dari Abang sendiri gimana nih, Bang? Nah, ini yang saya katakan, problematikanya ini bukan soal politik ya. Jadi putusan MK itu hukum. Putusan perkara nomor 90 itu juga produk hukum. Gitu. Dan nantinya surat keputusan KPU, SK KPU yang menetapkan capres dan cawapres yang resmi juga hukum. Peraturan KPU yang merujuk pada putusan 90 juga hukum. Gitu. Nah, dari keseluruhan hukum-hukum ini terjadi kejanggalan, terjadi pelanggaran, terjadi kecacatan. Maka secara hukum ini terbuka sekali peluang untuk digugat di segala macam yang diperkarakan, ujung-ujungnya ke pengadilan lagi, dan ini tanpa ujung.
Makanya saya katakan ini nggak selesai once and for all, tapi justru membuka ruang yang lebih luas lagi untuk perbuatan apa untuk perdebatan, untuk gugat-gugatan, untuk memperkarakan gitu loh. Secara hukum saja sudah tidak bisa. Kalau kita bilang misalnya eh, sederhananya gini, kemarin pengumuman pendaftaran capres-cawapres itu kan pakai pasal 169 huruf Q sebelum putusan 90. Lalu sekarang peraturan KPU merujuk pada putusan 90. Artinya yang sudah didaftarkan sah atau tidak? Kan itu bisa diperdebatkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun peraturan KPU merujuk pada putusan 90, putusan MK mengatakan pengambilan putusan MK nomor 90 itu didasari pada benturan kepentingan langsung antara Hakim Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan Gibran karena kepentingan keluarga gitu. Lalu dinyatakan juga oleh putusan MK adanya ruang intervensi dari pihak luar terhadap proses pengambilan. Ini kan membawa perdebatan lagi. Jadi dari segi hukum, dari segi politik juga membawa perdebatan, dan yang paling penting lagi, tolonglah kalau kita mengaku bangsa yang beradab, kalau kita mengaku bangsa timur yang saling menghormati, cinta kedamaian, kita pakai standar moral yang tertinggi, menghindari perdebatan hukum ini, menghindari perdebatan politik ini, dan berpegang pada moral. Segala sesuatu yang menimbulkan permasalahan harusnya tidak kita ambil, dan seharusnya Gibran mengundurkan diri sebagai cawapres karena pencawapresannya didasarkan pada putusan MK 90 yang dinyatakan terjadi benturan kepentingan, dan disitulah titik nepotisme dan dinastinya itu. Jadi ayo kita mari menjadi seorang yang bermoral dan beretika tinggi demi standar tinggi demokrasi dan pemilu kita. Gitu, Afia. Oke, siap Bang. Nih sebelum mengakhiri Bang, mungkin udah dengar pernyataan Pak Anwar Usman Bang? Barusan konferensi pers sekitar jam 2 Bang. Sudah. Sepertinya highlight dari omongannya adalah fitnah yang ditujukan kepada Pak Anwar Usman. Nah, di terakhir nih Bang, Abang udah mendengar pernyataannya, mungkin nih Bang, di terakhir ada pesan dari semua pernyataan Pak Anwar Usman siang tadi sekalian Bang, pesan ke Anwar Usman dan pesan ke MK dari PBHI, dari Bang Julio. Silakan Bang. Kalau saya malah justru mendorong Anwar Usman untuk konsisten dan tegas, gitu ya. Dia harus meminta kepada MK untuk memecat dirinya, sehingga membuka peluang bagi dirinya untuk menguji putusan MK dan banding. Karena peraturan MK nomor 1 tahun 2023 tentang MK masih berlaku dan belum dicabut. Jadi kalau dia merasa difitnah, kalau dia merasa dihina dan segala macam, uji lagi putusan MK dan itu ujungnya loh dibanding MK. Ya, dengan demikian dia mohon dulu kepada Mahkamah Konstitusi atau dia minta dipecat. Lalu dia uji kembali supaya tidak jelas, supaya tidak semakin deras tuduhan fitnah terhadap dia, supaya dia juga ngerasa bahwa ini berdasarkan fakta atau bukan pemeriksaannya, berdasarkan fakta atau bukan putusan MK-nya. Jadi kita akan berhenti di situ. Tapi kalau cuma statement-statement saja seperti ini, ya ini statement politik. Lalu playing victim, statement politik, playing victim, meminta simpati publik dan yang lain. Saya pikir ini juga tidak mendidik, dan ini adalah perbuatan yang tidak bermoral dan tidak beretika lagi yang dilakukan oleh Anwar Usman dalam konteks ketatanegaraan kita. Gitu, Afia. Buat MK-nya, Bang? Buat MK, satu pesan penting dari putusan MK kemarin, problem di Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan itu sudah sedemikian kronis dan kritis. Dan itu dilihat dari sistem hukum acara, sistem administrasi dan kepanitraan di MK yang begitu amburadul dan sudah ditelanjangi oleh MK. Banyak terjadi pelanggaran yang tidak dievaluasi. Jadi kedepannya MK sebagai lembaga juga harus berbenah diri, bahkan melepaskan diri dari Anwar Usman yang begitu problematik dan langsung mengembalikan marwah MK dengan sendirinya. Nah, ini tugasnya Sekjen MK. Karena masalah administrasi, masalah kepanitraan itu ada di bawah kesekjenan Mahkamah Konstitusi. Ayo benahi. Masyarakat sipil termasuk PBHI siap untuk membantu MK untuk berbenah diri demi kepercayaan publik. Gitu, Afia.
Oke, siap Bang Julius. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini Bang ya. Kita sama-sama juga Terima menanti kasih. bagaimana perkembangan kasus ini di MK ya Bang. Siapa juga yang kepilih nih Bang, kita juga sama-sama menanti untuk ketua Yes. MK-nya. Terima kasih Bang. Baik. Terima kasih. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Julius terkait dengan putusan MK yang memberhentikan Ketua MK Anwar Usman dari jabatannya. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Saya, Apfiat Yokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.